Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Talita Monika dengan NIM 1974201071 dari kelas A2 Hukum. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan sedikit mengenai salah satu contoh kasus perdata internasional, yaitu kasus Gianni Versace S.P.A. melawan Sutarjo Jono. Para pihak yang bersengketa dalam kasus ini adalah Gianni Versace S.P.A. selaku penggugat. Perusahaan Gianni Versace S.P.A. didirikan pada tahun 1978 oleh seorang desainer terkemuka bernama Gianni Versace. Gianni Versace S.P.A. adalah salah satu perusahaan fashion ternama di dunia. Perusahaan ini mendesain, memproduksi dan mendistribusikan produknya yang berupa busana, perhiasan, kosmetik, parfum, dan produk fashion sejenis. Gianni Versace S.P.A. selaku penggugat ini menjual produksinya ke Indonesia, dan merek yang melekat pada produk-produk milik penggugat telah dilindungi oleh hukum Indonesia. Kemudian pihak tergugat di sini adalah Sutarjo Jono, seorang warga negara Indonesia yang berkedudukan di Medan. Posisi kasusnya adalah penggugat adalah pemilik yang berhak atas merek Versace, Versace Classic, V2 dan Versus Versace, yang mana merek-merek tersebut telah dipakai, dipromosikan serta terdaftar di negara asalnya Italia sejak tahun 1989 dan terdaftar pula di 30 negara lebih, sehingga merek penggugat berdasarkan pasal 6 ayat 1 butir B Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek dikualifikasikan sebagai merek terkenal, di mana merek yang disengketakan adalah merek penggugat yang telah terdaftar pada kelas 9,18 dan 25. Selanjutnya, tergugat tanpa izin penggugat telah mendaftar merek V2 versi Versus yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek-merek penggugat, dan merek milik tergugat tersebut terdaftar dalam kelas yang sama dengan merek-merek milik penggugat, bahwa tindakan tergugat tersebut merupakan itikat buruk yang hendak membonceng keterkenalan merek-merek milik penggugat, sehingga tergugat dapat menikmati keuntungan ekonomi dengan mudah atas penjualan produksinya yang membonceng merek milik penggugat. Atas hal ini seharusnya permohonan pendaftaran merek milik tergugat ditolak berdasarkan penjelasan pasal 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek. Yang menjadi titik taut primer dari kasus ini adalah kewarganegaraan penggugat dan tergugat yang berbeda, yaitu pihak penggugat Gianni Versace berkewarganegaraan Italia dan pihak tergugat Sutarjo Jono berkewarganegaraan Indonesia. Sedangkan titik taut sekunder dari kasus ini adalah Lex Loci, yaitu hukum yang berlaku adalah hukum Indonesia, sesuai dengan tempat di mana kegiatan dagang atau industri tersebut berjalan. Dalam kasus ini, hukum yang berlaku adalah hukum Indonesia sebagai Lex Loci Delicti Commissi, karena perbuatan melawan hukum berupa penggunaan merek tanpa izin V2 versi Versus yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terkenal di dunia Versus, Versace, Versace Classic V2 dan Versus Versace dilakukan di wilayah negara Indonesia. Demikianlah pemaparan singkat saya mengenai salah satu contoh kasus perdata internasional. Jika terdapat kesalahan dalam pengucapan, saya mohon maaf. Terima kasih. Bagi teman-teman semua lulusan SMA maupun SMK yang masih bingung ingin melanjutkan studi di mana, saya mengajak kepada teman-teman semua untuk bergabung bersama dengan kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado, terlebih khusus Fakultas Hukum. Mari jo gabung deng torang.